Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan game Simple Jumping Cube menggunakan aplikasi Buildbox. Nah, jadi di sini itu kita di part 1 kemarin kita sudah membuat si cube ini dia tuh bisa berjalan dan sampai dia menabrak si enemy dan dia tuh langsung defeat ya, hilang, mati. Nah, seperti itu. Jadi di sini sekarang kita akan membuat pertama itu kameranya dia tuh mengikuti si actor. Jadi kita ke position follow di kamera, position follow kita pilih karakter. Nah, jadi di sini karakternya bergerak, kameranya itu mengikuti gitu. Oke. Nah, lalu kedua, kan si karakter udah bisa jalan dan kamera udah mengikuti, berarti kita membuat dia bisa melompat. Jadi pertama, kita berarti kan ke actor dulu. Nah, di actor sini kita ambil yang namanya lompat, berarti yang pasti jump ya. Jump. Dan kita juga butuh untuk mengontrol, berarti touch. Oke, touch. Nah, di sini touch. Lalu juga ini apa namanya? If collide. Nah, di sini if collide drag sini. Oke, nah di sini sekarang kita membuat dia bisa lompat dulu. Ini enabled yang ada di touch, kita hubungin aja ke created. Nah, terus press ke jump. Nah, di jump ini kan ada jump force angular sama jump force linear. Nah, di sini angularnya kita hapus saja. Oke. Nah, di linearnya ini kita jadiin 7. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa membuat cube melompat. Nah, iya. Jadi dia sudah bisa melompat. Namun di sini dia tuh nggak ada limitnya. Jadi dia tuh bisa lompat sampai setinggi apapun dia bisa ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat dia itu bisa melompat namun ada limitnya. Jadi limitnya itu hanya bisa dua kali aja. Jadi dia itu hanya bisa double jump maksimal. Nah, jadi sekarang dia udah bisa melompat. Namun kalau dia udah melompat 2 kali, dia itu nggak bisa lompat lagi. Jadi misalkan 1, 2, mati lagi. Oke, ulang-ulang. 1, 2. Nah, dia udah nggak bisa lompat lagi tuh. Jadi di sini kita butuh yang namanya if collide. Oke, tadi if collide itu bisa search, bisa juga ambil di controls. Ya kan, controls. Bukan di controls. Di action, actionnya if collide. Nah, di sini kita ambil enabled, drag ke created, collide ke reset. Oke. Nah, di collide ini aset yang kena efeknya itu adalah platformnya. Jadi di sini dia sudah bisa lompat 2 kali. Tuh, udah. Nah, habis itu dia udah nggak bisa lompat lagi tuh. Udah ada limitnya. Jadi udah realistik gitu. Oke. Nah, jadi kan dia sudah bisa melompat berulang kali. Sekarang kita tambahkan game over. Jadi di sini, di mind map. Kita ambil yang namanya UI screen ya, di sini, di design. Ambil UI screen. Nah, ini double klik aja. Oh ya, sebelum itu kita rename dulu aja deh. Kita jadiin 3D world typo world UI. Oke. Nah, baru kita double klik kayak tadi. Nah, di sini ambil yang namanya event observer di logic. Drag sini. Oke. Nah, setelah itu sekarang kan di mind map sudah ada 2 ya. Yang tadinya cuma ada 1 load doang, sekarang udah ada event observer. Nah, lalu di mind map ini kan kita sambungin aja semuanya. Set, gitu. Nah, setelah kita sambungin, kita ini tambahkan satu UI screen lagi. Nah, di sini kita rename jadi game over UI. Oke. UI. Nah, habis itu kita ini apa namanya? Kita double klik dulu. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya gini dulu ya, kita sambungin dulu aja, nggak apa-apa. Set. Nah, di sini kan kita ke sini ya. Nah, di sini itu pertama kita akan membuat
ini dulu, kita akan membuat tombol untuk restartnya. Jadi kalau misalkan kita mati, nanti ada tombol restart untuk mengulang game lagi. Jadi pertama itu harusnya kita ke Google dulu ya. Kita ke Google, kita cari tombol restart PNG. Nanti kalau kalian mau, kalau biar nggak repot ya, aku bakal taruh link di deskripsi di bawah tombol PNG yang udah aku pilih, dan itu tinggal kalian download aja. Nanti linknya di drive-in ya. Nah, jadi tombolnya nanti kayak gini. Oke, nah ini kita tinggal drag aja, kita pilih navigation button. Oke. Nah, navigation button ini kita ini aja. Kita taruh di tengah ya. Nah, ini kita rename jadi restart button. Kita selesai rename, kita functionnya kita jadiin restart karena dia akan untuk restart ya. Lalu di sini kita akan membuat animasi. Jadi supaya kalau misalkan dia nanti mati, itu tuh nggak langsung pek muncul gitu kan, nggak enak. Jadi kita bikin animasinya aja, dia pelan-pelan fade pek muncul gitu. Jadi cara bikin animasinya itu kita harus rekam dulu. Ini frame-nya kita jadiin 20 aja, kebanyakan. Nah, jadi di sini kita pencet gambar recording di bawah sini. Oke, pencet, terus bikin opacity-nya jadi 0. Nah, terus kan jadi hilang ya. Nah, ini oranye drag ke sini, ke ujung. Set. Nah, bikin opacity jadi 1. Nah, dia muncul. Nah, habis itu drag lagi ke belakang. Seret. Nah, habis itu stop recordingnya. Nah, jadi di sini yang di opacity tadinya 0, dia kita play ya, coba. Nah, jadi gitu, dia akan mulai pelan-pelan tuh zeret dari 0, 10, 20, opacity berubah jadi 1. Nah, dia bersamaan juga akan muncul. Jadi begitu. Oke. Nah, setelah itu kan sudah gitu, kita bikin ini. Kita ke ini, ke 3D World Actor. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya event. Karena kalau misalkan kita tidak tambahkan, dia itu belum bisa muncul ya. Nah, kan ini mati, harusnya tadi udah muncul ya tombolnya. Cuman dia belum, jadi kita butuh event yang akan memunculkan dia. Event. Nah, ini. Bukan. Ini kita delete aja deh. Kita ambil event observer. Sebenarnya sama aja, tapi mana ya, dia tuh ada di actions. Event observer. Tapi sama aja sih sebenarnya. Event observer. Oh ya udah nggak apa-apa deh, sama aja kok. Kita ambil aja event. Nah, udah nggak apa-apa pakai yang ini. Kita drag sini ya. Nah, di sini di feed ke game over. Oke, udah bener ya. Nah, di sini kita coba play. Tek. Oh, dia muncul. Tek. Oh, oke. Tadi itu agak bugging dikit ya. Jadi, seharusnya dia setelah kayak gini tuh langsung muncul. Nah, harusnya kayak gitu, ada animasinya. Cuman emang normal ya, yang namanya build box ini tuh emang selalu sering bug kayak gitu. Jadi animationnya tuh double. Tapi itu nggak apa-apa. Nah, sekarang jangan lupa kalian save dulu projectnya. Bisa ke file sini, save, atau enggak biar cepet Command S aja. Atau enggak Control S ya, sama aja. Kalau Mac user ya Command S. Nah, itu harusnya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Set, oke. Tuh, dia animationnya double. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah, setelah itu kita kita bikin tulisan aja kali ya tadi. Atau gini deh. Oh, ini kita bisa bikin tulisan juga nih. Kita ambil default font di sini nih. Nah, ini bisa kita bikin teks di sini. Kita tulis pakai caps lock aja, game over gitu. Set. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, lalu di sini apa lagi?
functionnya user text, default font. Habis itu kita bikin animasi juga kali ya. Oke, tadi kita kan udah tahu caranya gimana. Ini pertama drag ke belakang dulu deh. Nah, ini klik sini apa namanya, default font. Nah, di sini kita rekam, set opacity-nya 0. Udah paham lah ya, 0. Geser sampai ujung 1. Udah, balikin lagi, stop. Nah, jadi gitu dia muncul barengan. Oke. Nah, di situ kita coba main di sini lagi ya. Preview. Duck. Oke, dia munculnya kayak gitu, nggak apa-apa. Emang nggak sempurna. Oke, jadi sekarang kita udah kayak gitu, kita kan tadi bener ya, dia udah bisa berhasil. Jadi kita ke 3D World ya. Nah, di sini kita apa namanya? Kita klik angka 1 sini. Nah, di sini kan ada enemy kita. Nah, di sini kita akan menggunakan koin kita. Kita ambil koin di sini. Drag sini deh. Nah, lalu pindah ke move tool. Nah, ini kita buat dia tuh ada di atas koin. Mana sini? Nah. Taruh di atas ya koinnya persis. Set, naikin dikit. Set. Udah lurus belum nih? Oh, belum. Geser. Sini. Kira-kira gitulah ya. Kita jadiin di atas itu aja. Nah, lalu kita bikin skor ya. Coba kita tes dulu. Ini gimana? Set. Oke, dia udah menghilang ya kalau misalkan dikenain. Set, game over. Oke, set. 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 Oke. Nah, lalu di sini kita akan buat skor, oke? Kita ke mind map dulu. Di mind map ini kita pencet 3D World UI 2 kali. Nah, lalu kita drag default font ke sini. Oke. Nah, default font ini kita ubah teksnya jadi score. Oke. Nah, ini kita bisa cari di atas sini aja. Oke. Nah, di sini event observer-nya di bawahnya kali ya. Gini. Oke. Nah, di sini kita ubah functionnya ya. Di sini score tulisan. Nah, functionnya itu dia bukan jadi insert text, dia jadi font. Bukan, sorry, jadi points. Oke. Bukan, sorry, jadi score. Salah. Nah, di sini kita ubah jadi score. Lalu world-nya kan ini all, jadi current world. Habis itu score type. Score type-nya itu coins. Oke. Amount-nya current. Terus alignment itu center. Oke, udah sip ya. Coba kita tes dulu. Preview gimana? Oh, kok kayak gini? Ngebug. Ulang. Wah, kenapa nih? Position follow gimana kamera? Game path. Oh iya. Kameranya position follow-nya gamepad aja deh. Kalau karakter gimana? Coba kita bereksperimen. Udah ngebug. Kenapa ya ini? Apa ada yang salah di sini? Event observer, coba kita balikin. Coba kita play lagi. Oh, dia kayak nggak ngefollow. Karakternya nggak diikutin. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Coba kita bikin ini aja deh. Kita
kita game path. Nah, lalu di sini kita terakhir kalau udah kayak gini, ya nggak apa-apa deh. Nah, di sini kita bikin biar dia tuh lebih terlihat 3D lagi. Kita di sini di 3D world kita ubah angle kameranya. Oke. Nah, di sini pencet aja kamera sini. Oke. Nah, di sini kita geser, zoom out. Kita tahu ya cara geser zoom out gitu. Sudah aku kasih tahu di di tutorial part 1. Oke, kalau sekiranya kayak gini pas, coba kita play dulu. Gimana? Preview. Set. Aduh. Set. Oke. Oh, kita kayaknya kurang zoom out dikit lagi deh. Kita edit. Nah, di sini. Tuh. Set. 2, 3. Oh, skornya udah nambah. Oke, di sini kita kayaknya aktornya tuh kebesaran ya. Jadi kita coba kecilin deh. Sini. Kita pakai yang namanya multi tool. Emang multifungsi tool. Set. Nah, di sini kan masih panjang. Oke. Ya ini kita ketengahin. Nah ini set. Nah ini kan dia lebih kecil, lebih enak. Skornya sudah nambah ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah oke, di sini ada sedikit info. Jadi di game ini tuh nggak ada akhirnya ya, nggak ada yang namanya you win gitu. Adanya cuman game over aja kalau misalkan kita kalah, karena ini ya balik lagi ke awal, ini hanya game simple dan ini masih permulaan-permulaan aja, jadi belum ada yang ribet-ribet gimana-gimana. Oke. Ya, sip. Jadi ini overall sih gamenya udah selesai ya, seperti ini aja. Menurut ini sebuah awalan yang bagus, dari awal yang kita hanya nggak bisa bikin game, dan sekarang kita udah bisa bikin yang simple gini. Emang kayak dia simple, nggak ada you win-nya, cuman udah bagus ini. Oke. Ya, oke, jadi oke teman-teman, jadi segitu aja untuk tutorialnya dari part 1 dan part 2-nya. Ini adalah part 2. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dipraktekkan di rumah kalau misalkan emang mau dan udah paham dengan bagaimana cara pembuatannya ini. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.